Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mengapa Makassar disebut sebagai kota Daeng. Kira-kira bagaimana ceritanya sehingga Makassar dijuluki sebagai kota Daeng, serta apa makna sebenarnya dari kata Daeng itu sendiri. Penasaran? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak kepada teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa ditekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan hiburan dan informasi kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita lanjut. Inilah dia alasan mengapa Makassar disebut sebagai kota Daeng. Makassar sendiri adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar adalah salah satu kota metropolitan yang paling berkembang dari segi peradabannya di Indonesia. Meski demikian, Makassar sendiri telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah nama Makassar yang sempat diganti menjadi Ujung Pandang, yang sebelum akhirnya diganti kembali menjadi Makassar. Makassar sendiri juga mempunyai beberapa julukan. Beberapa di antaranya adalah Kota Angin Mamiri dan juga Kota Daeng. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang julukan Kota Daeng. Kira-kira, mengapa Makassar dijuluki sebagai Kota Daeng? Lagi pula, apa makna kata Daeng itu sendiri? Dalam kebudayaan suku Makassar sendiri, kata Daeng merupakan salah satu hasil dari produk budaya yang memiliki makna yang cukup beragam. Dalam sejarahnya, kata Daeng sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang dihormati atau dihargai. Daeng dapat dimaknai sebagai nama julukan yang diberikan terhadap seseorang yang memiliki ciri khas atau kelebihan dan prestasi dalam hal kehidupan sosial di masyarakat. Selain itu, kata Daeng juga diberikan kepada seorang bangsawan, orang-orang yang berpengaruh dan dihormati, serta orang yang dituakan. Selain itu, kata Daeng juga dapat bermakna doa yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anaknya, agar nantinya anak tersebut dapat menjadi orang besar yang baik dan juga dihormati. Sayangnya, di zaman sekarang ini, kata Daeng telah mengalami perluasan pada penggunaannya, alias kata Daeng sekarang tidak lagi ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, melainkan nyaris sebagian besar orang dapat dipanggil dengan sebutan Daeng di zaman sekarang ini. Meski demikian, umumnya kata Daeng memang dijadikan sebagai kata panggilan kepada orang yang lebih tua. Dengan maraknya penggunaan kata Daeng inilah yang menjadikan banyak orang memberikan julukan kota Daeng kepada Makassar. Karena seringnya kita mendengar orang di Makassar yang apabila berbicara selalu menggunakan kata Daeng. Jadi, julukan Daeng itu sendiri sebenarnya lahir dari kebiasaan orang Makassar yang selalu memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Daeng. Kata Daeng saat ini telah lumrah digunakan oleh siapa saja. Dulunya, kata Daeng hanya boleh disematkan kepada orang-orang tertentu saja. Namun saat ini hal itu sudah tidak berlaku lagi. Inilah arus perkembangan zaman. Inilah arus budaya yang tidak bisa kita hentikan. Cepat atau lambat, beberapa budaya akan tergeser dengan sendirinya, berganti dengan budaya baru. Sebagian budaya lainnya akan mengalami akulturasi dengan budaya lain. Sebagian lainnya akan tetap ada dan menjadi ciri khas. Ini bukanlah hal yang sepenuhnya bisa dianggap sebagai hal yang negatif. Malahan, beberapa di antaranya adalah hal yang positif. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah dalam penggunaan kata Daeng yang saat ini sudah semakin sering digunakan kepada siapapun. Lagi pula, sekarang memang bukan lagi zamannya memandang seseorang dari kasta dan derajat yang dimiliki. Jadi sebagai kesimpulan, kata Daeng dulunya digunakan untuk orang-orang yang dituakan, untuk orang-orang yang dihormati, untuk orang-orang yang berpengaruh, yang memiliki kasta bangsawan, yang memiliki derajat yang lebih tinggi dalam sudut pandang sosial masyarakat di suku Makassar. Namun, sekarang kata Daeng sudah digunakan oleh sebagian besar orang di Makassar. Jadi, siapapun itu dari kalangan manapun, dia bisa menggunakan kata Daeng, dia bisa dipanggil Daeng. Yang penting orang itu adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan sebagai orang tua begitu. Jadi sudah menjadi hal yang lumrah apabila ada orang Makassar yang memanggil kata Daeng kepada orang yang lebih tua, siapapun orang itu, tidak peduli kasta dan derajatnya. Dan dengan semakin seringnya orang menggunakan kata Daeng, maka inilah yang menjadikan orang-orang menjuluki Makassar sebagai kota Daeng. Lagi pula, kata Daeng sendiri
tidak ditemukan di daerah-daerah lain, cuman ada di daerah Makassar dan sekitarnya. Itulah mengapa apabila ada orang luar yang datang ke Makassar, biasanya mereka kaget begitu. Loh, kok dia dipanggil Daeng, dia juga dipanggil Daeng. Apakah Daeng itu sebuah nama ataukah cuman sebuah gelar atau sebutan? Lalu mengapa dia dipanggil Daeng, dia juga dipanggil Daeng? Akhirnya terlalu sering mendengar kata Daeng dan jadilah kata Daeng ini sebagai julukan dari kota Makassar. Sebenarnya cuman sesimpel itu sih alasan mengapa Makassar dijuluki sebagai kota Daeng. Dan apapun itu, Makassar dengan segala keindahan dan budayanya adalah kota yang menawan dan tentunya selalu menjadi kebanggaan bagi kami masyarakat di Sulawesi Selatan. Ewako. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kalian bisa menyimpulkan makna dari video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Komen juga di bawah video apa lagi yang mau dibuat selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi baca komentar. Sebuah sesi di mana saya akan membacakan komentar-komentar dari kalian semua. Langsung saja kita masuk ke sesi baca komentar, takut durasinya tambah lama. Komentar pertama dari video 30 Fakta Kota Makassar. Samut berkomentar, betul orangnya peramah. Saya orang Jawa yang suka merantau. Saya merasa nyaman di Makassar. Tapi seculin ada keganjalan di lampu merah. Wah, anak pengelap kaca berlalu lalang. Ada ya kayak begitu? Kurang tahu sih soalnya sudah jarang ke Makassar saya. Lanjut dari Mr. Sachi FF berkomentar di video Makassar juga. Dan saya pun bangga melihat kota Anda. Saya dari kota Jakarta. Melihat pesona alam yang indah di Makassar. Suatu saat gua akan ke kota kalian keliling kabupaten. Suatu kebanggaan tersendiri tentunya bagi saya apabila ada orang yang datang ke Makassar, ke Sulawesi Selatan karena menonton video-video yang saya buat. Jadi silakan datang. Dan iya, gua akan keliling kabupaten. Makassar itu bukan kabupaten, Makassar itu kota. Bukan kabupaten ya. Seharusnya itu ke kota kalian dan keliling kota, bukan keliling kabupaten. Kalau kabupaten itu kayak Goa, Bone, kayak begitu. Terakhir dari video tentang Gunung Bawah Karaeng yang pasar setan itu, Muhammad Said berkomentar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sekali ke pasar Anjaya Bawah Karaeng. Wassalam. Waduh. Kalau saya sih lebih baik ndak usah ya bro, ndak usah. Jangan ke pasar Anjaya. Jangan sampai kamu diseret ke pasar Anjaya. Serius, jangan sampai kamu diseret ke pasar Anjaya. Itu bukan pasar-pasar yang bisa kita lihat di tempat-tempat umum loh. Itu bukan kayak pasar sentral, itu bukan kayak pasar subuh. Itu pasar setan. Yang pasarnya itu ya pasarnya setan. Kalian mau ketemu setan? Aduh, jangan ya. Nanti kamu kena mental lagi. Oke teman-teman, sekian dulu sesi baca komentar. Buat yang mau dibacakan komentarnya gampang sekali, silahkan kalian berkomentar saya di video manapun. Komen di video manapun yang pernah saya buat, akan saya cari 3 komentar menarik dan akan saya bacakan di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Dadah.